Saya sudah bersama dengan Bung Damar Juniarto, pendiri dari SafeNet, dan juga Bung Ricky Tambah, Jaringan 98. Ini sebenarnya dua kawan ya? Iya, kami kawan lama. Dua kawan yang mengambil posisi berbeda kali ini. Ya. Tapi saya ingin ke Bung Damar dulu, bicara soal petisi, meminta Menkominfo mundur. Ya. Apa urgensinya dia harus mundur? Sebetulnya mundurnya itu sebagai call to action terakhir ya, yang dimintakan oleh masyarakat. Yang paling pertama adalah bentuk pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa Menkominfo adalah orang yang berkuasa, dalam hal ini adalah menguasai pada sektor keamanan. Dan karena dia gagal, maka kita minta permintaan maaf yang pertama-tama, lalu yang kedua kejelasan nasib dari data para warga yang tertahan atau disandra ya. Dan yang ketiga, kalau memang tidak bisa menjalankan tugasnya, kita dorong untuk mundur. Kalau sekarang petisi itu ditandatangani sudah berapa banyak? Sampai pagi ini sudah lebih dari 24.000. Dan itu memang yang pertama diminta adalah meminta maaf dulu, dan itu belum dilihat sampai sekarang? Belum. Oke, tapi apakah dengan kesalahan atau ketidakmampuannya dalam mengelola yang kasus PDN ini, itu sudah pada tahap dia harus mengundurkan diri? Ya, ini kan ada satu proses yang sudah dipantau cukup panjang oleh teman-teman SafeNet. Nah, dalam pantauan kita dari tahun 2022 sampai 2024 itu sudah terjadi kebocoran 113 kali. Kepada siapa kita mintakan pertanggungjawaban? Tentu ke masing-masing pengelola data. Tapi pengelola data itu tidak cukup karena pengelola data ini kan semua di bawah dari pengelolaan data besar yang dikelola data nasional di bawah Kominfo. SafeNet merasa ini sudah fatal begitu? Ini sudah pada titik yang paling rendah menurut saya ya. Oke. Kalau Bung Ricky ini menyatakan, saya membaca Anda menyebut bahwa maju terus Menkominfo dengan melihat kesalahan fatal yang terjadi saat ini terkait dengan data pribadi masyarakat. Anda merasa masih layak Pak Menteri ada di sana? Ya, yang pertama standing point-nya kan Jaringan 98 itu melihat bahwa problematika digitalisasi, finansialisasi di Indonesia itu kan kian kompleks. Jadi harus jujur diakui bahwa memang bangsa Indonesia ini sejak era 90 kemudian 2000-an serbuan arus informasi digital itu gagap. Jadi memang kebocoran data itu nggak pernah pusing karena data kita tiap hari juga setiap kita mendaftar aplikasi, memakai gadget dan lain-lain sebagainya, itu data itu juga memang sudah kesebar kemana-mana. Artinya tidak menjadi concern kekhawatiran. Cuman yang menjadi kepedulian saya adalah kok kenapa misalnya ketika Pak Menteri Menkominfo yang baru ini, Pak Budi Ari Setiadi mulai membenahi, terjadi serangan balik. Nah, kita usut-usut dari Jaringan 98 kita coba mapping, ternyata memang ada serangan balik dari bandar-bandar judi online dan pinjol ilegal. Tuh. Oh, jadi Anda merasa serangan peretasan pada PDN itu serangan balik? Iya. Dari upaya memberantas judi online? Tak ada asap tanpa ada api. Tak ada reaksi kalau misalnya nggak ada aksinya. Tapi kan itu bukan alasan juga Bung Ricky, dengan Pak Menteri kemudian tidak bisa mengantisipasi ini, ya kita harus akui Pak Menteri salah juga kan? Ya, kalau misalnya persoalan salah tidak salah kan nggak bisa juga tiap hari misalnya kita ngomong ini salah, mundur. Masa mau tiap hari kita seperti itu? Artinya, bahkan Pak Menteri nggak minta maaf loh sama masyarakat. Bahkan artinya gini loh, yang harus kita pahami dari pemerintah, yang harus kita pahami dari masyarakat itu adalah ketika ada problem jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana mencari solusi. Bahwa memang misalnya Budi Ari Setiadi misalnya belum bisa maksimal ya karena baru setahun. Baru setahun kok kita sudah melemparkan semua kesalahan pada Budi Ari? Saya tidak menggunakan kata menyalahkan ya dari tadi ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kalau dia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, maka dia harus mundur. Nah, dalam konteks ini tanggung jawab dia dalam melindungi data pribadi. Nah, itu yang kita soroti. Kalau dia gagal, dan dalam hal ini kita setuju bahwa dia gagal, maka dia harus mundur karena kegagalan tersebut. Dan saya mau mengingatkan gini loh, Bung Ricky Tambah ya, bahwa kita tahu bahwa orang ketika dia berkuasa, pada dia juga melekat tanggung jawabnya. Jadi kekuasaan itu kan sepaket dengan tanggung jawabnya. Kalau dia hanya cuma mau berkuasa aja, tentu semua orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Tapi yang kita inginkan adalah ketika dia berkuasa, dia bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Tugas dia apa aja? Salah satunya adalah judi online. Itu pasti dia harus atasi karena itu masalah bangsa ya. Lalu yang kedua dia harus benahi juga soal penyiaran. Dia harus benahi juga tentang regulasi undang-undang internet. Dia harus benahi juga tentang AI. Dia harus benahi juga yang lain. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa kegagalan ini dalam perlindungan data pribadi ditutupi seolah-olah kita sedang
melawan orang yang sedang melawan judi online. Tidak, kita satu gerbong kalau melawan judi online. Tetapi tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi itu memang ada di pundak dari Menkominfo. Oke, Bung Riki, tanggapan Anda? Ya sah aja kalau misalnya orang nuntut mundur, kan di sisi yang lain juga ada petisi sudah lebih dari 25.000 juga. Petisi yang menyatakan mendukung ya. Pak Budi Ari Gaspol itu udah 25.000 lebih juga. Artinya itu dinamika demokrasi pro kontra biasa. Cuma kan kita jangan terus saling menyalahkan di negara ini. Bagaimana apabila ada problem itu, kita cari solusi sama-sama. Solusinya apa dong kalau gitu? Solusinya ke depan itu harus ada dialog-dialog, literasi digital dimasifkan, teman-teman seperti SafeNet misalnya diakomodir oleh Kominfo dan lain-lain untuk sama-sama tadi dibilang Mas Damar itu. Ini masih bisa kok dikasih solusi yang lain atau ada dialog lagi yang dilakukan, nggak harus mundur? Ya, ini menarik ya, karena perbincangan tentang mundur itu kan sekali lagi itu high call terakhir. Iya. Jadi yang kita mintakan tetap aja dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban. Kita kan dicontohkan ya oleh Pak Dirjen ya, Dirjen Aptika ya, Mas Samuel Pangarapan secara gentle, ini memang tanggung jawab saya dan saya mundur. Sebenarnya kita harapkan seperti itu. Yang paling Anda penting. merasa Pak Menteri ini masih bisa punya kesempatan ya? Saya rasa untuk tahap ini yang terbaik untuk Pak Menteri adalah memang mundur. Oke. Nah, ini saya punya alasan. Saya coba didengar dulu, Bung. Misalnya Budi Aristiadi tidak ada program-program terobosan-terobosan di kementerian, ini kan jelas langkah-langkahnya kok. bisa dicek. Bung Riki Tabasu, saya yakin. Saya sedih itu adalah kenapa framingnya ini ada ibaratnya ya, maling nyolong motor kita. Nah terus kemudian misalnya dia lapor polisi, polisi nyalahinnya misalnya, lo kenapa nggak dikunci ganda dan sebagainya, kan harusnya malingnya dikejar. Nah hackernya ini yang salah, bahwa memang solusinya itu harus misalnya ada pembenahan dan iya. Saya yakin Pak Budi Aristiadi dan jajarannya pasti mengakui kok, pengen ada perubahan, pengen ada perbaikan, saya yakin. Cuman framingnya ini nggak benar juga. Analogi yang kurang pas gitu ya, karena ini kan perlindungan data pribadi agak berbeda sama orang kemalingan. Nah ini bukan kemalingan, jadi ransomware itu hanya bisa terjadi kalau ada faktor manusia. Yang hackernya udah dikejar, polisi harus gerak cepat ditangkap. Hackernya harus ditangkap. Tapi ini ada faktor manusianya. Maksudnya ibaratnya ini biar adil juga, maksudnya biar teman-teman ibaratnya ini kuncinya tuh juga ditinggalkan di pintunya. Ini kita lalai gitu loh, Bung Riki. Tapi walaupun lalai, misalnya ada kecelakaan lalu itu kan tetap pelakunya harus ditangkap dong. Iya, tapi yang lalai itu harus tetap, kita harus adil bahwa misalnya Menkominfo ada kelemahan ya. Tapi ini kan ada maling juga. SafeNet nggak mengejar malingnya juga. Nah ini menarik juga. Ini menarik karena ada dua ya. Satu kita akui bahwa ada malingnya ya kan, hackernya. Nah yang kedua ada orang yang kemudian harusnya bertanggung jawab. Kalau menurut saya gini ya, ini mumpung ada Mbak Nilo nih kan presenter paling top sekarang nih, semoga dilihat KPK dan Mabes Polri ya, Kejaksaan Agung. Ini cepet nih audit nih. PDNS dan proyek-proyek Kominfo ini diaudit. Jadi bukan cuma sekedar minta maaf, kalau sekedar minta maaf itu gampang. Tapi yang susah adalah bagaimana membenahi borok-borok carut-marut dunia digital kita. Nah salah satu dimulai dari audit itu. Gimana yang sederhana aja nggak bisa dilakukan, apalagi yang susah. Ada KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung nonton pas ini. Tapi pertanyaan saya begini, Bung Riki, ini fair saja. Itu secara hukum tentu kita harus lakukan audit. Apa yang salah di sini? Kenapa sampai tidak ada backup dan lain sebagainya? Itu audit berjalan. Tapi hal sederhananya adalah sambil itu jalan minta maaf kan nggak susah gitu loh, yang kan masyarakat tuh maunya begitu. Pak Budi Ari melakukan langkah-langkah banyak setelah ada 20 Juni sampai 24 kemarin ada peretasan itu. Tapi kenapa sih minta maaf itu susah sekali? Pak Semi mana minta maaf tuh? Bukan Pak Semi, Pak Semi bukan Pak Menteri. Sama aja. Nggak sama dong. Padahal Pak Menteri posisinya di atas Pak Semi loh. Nanti kalau itu saya sampein Pak Budi Ari coba. Jadi begini, sekarang situasinya sudah seperti ini ya, Bung Damar ya. Tentu kita tidak ingin ini berlarut-larut memperdebatkan soal soal siapa yang salah di sini dan sebagainya, tetapi kita masih bisakah memberikan kesempatan lagi kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi ini di tengah kita sudah punya banyak sekali kasus peretasan dan juga kebocoran data di Indonesia. Jadi ini problemnya, moga-moga Bung Riki juga setuju, persoalannya integritas, trust terhadap pemerintah. Gitu, dari masyarakat untuk menitipkan data dia untuk disimpan. Nah ini harus dipulihkan dengan segera, karena apa? Hanya negara yang mampu melakukan itu. Saya rasa pengelolaan ini ke depan harus dipikirkan mencari orang yang tepat. Bukan hanya orang yang tahu tentang situasi politik atau suasana di dalam kementerian ya, tetapi memang yang betul-betul tahu nih ke depan, karena kita akan menjadi bangsa besar. Dan transformasi digital ini adalah salah satu kunci untuk kita bisa lepas dari persoalan problem-problem misalnya kemiskinan dan lain sebagainya, maka carilah orang yang punya visi yang baik dan kompeten. Jujur saja, Menkominfo Budi Ari kompeten atau tidak?
Pak Budi Ari masih perlu belajar lebih banyak. Oke. Sangat jauh dari yang diharapkan. Oke, kalau Anda? Sangat kompeten karena beliau punya latar belakang sebagai aktivis, sebagai mantan jurnalis yang tahu permainan di dunia itu. Tapi ini kita bicara soal teknologi loh. Iya, persoalan teknologi ini adalah jadi seorang menteri ini kan jabatan politik. Dia harus mengkoordinir banyak orang yang mengerti tentang IT, digital teknologi ini. Dan kalau di jaringan 98 sendiri juga sangat kemarin kita sudah berharap juga kepada Pak Menkominfo, itu teman-teman anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas di dunia digital cyber ini, misalnya yang sebut hacker-cracker itu segera dirangkul. Itu akhirnya Nggak problemnya kenapa anak muda nggak bisa dirangkul. Kenapa? Karena regulasinya melarang anak muda kita atau orang-orang yang ngerti IT untuk melakukan pen testing. Ya. Pen testing itu upaya untuk mengecek apakah keamanan siber kita udah kuat atau belum. Kalau dia melakukan pen testing, dia kena undang-undang ITE. Jadi ini kita memang perlu orang yang perlu melek ya dengan situasi dan mengubah regulasi itu sehingga mengakomodir keterlibatan banyak pihak. Oke, Anda sependapat ya sama itu? Kalau soal itu sependapat, jadi tidak ada perbedaan pandangan. Misalnya dengan SafeNet kalau soal ke depan, artinya memang bahwa masih banyak kelemahan di dunia digital kita, iya. Cuma kan harus kita benahin bareng-bareng. Dan Pak Budi Ari Setiadi nggak bisa sendirian. Bahwa misalnya Menteri Kominfo yang sekarang ini misalnya masih harus banyak melakukan terobosan-terobosan, iya. Tapi ayo kita bantu, karena ini bukan cuma persoalan misalnya suka tidak suka dengan Budi Ari Setiadi, bukan cuma persoalan kementerian, tapi ini adalah persoalan nasib masa depan bangsa yang dimana nanti akan sangat terpengaruh terhadap kemajuan dunia digital dan teknologi. Gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan mulai minta maaf. Mas Menteri Budi Ari Setiadi, ditunggu permintaan maafnya. Terima kasih Bung Damar Juniarto dan juga Bung Riki Tambah sudah berbagi pandangan di Dulu. Sehat selalu Bapak-Bapak.